اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعاد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهبة وبرا وسلم ورد الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa waffiq lana wahdina ilal haqqi wa ila siratal mustaqim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rasulullah Ta'ala al-futuh wal-munum wa-rusul tawbatan nasuh salah al-jasadi wa ruh syirahil ulama yang tasirin hadisin wa masyayikina bidin mu'allif hadha al-kitab wa qarannahu lahum wa liwalidayhim wa liwalidayhim jama'in wa biniyati anna Allah yanfa'una bi-ulumihim wa bi-asrarihim wa ralatihim wa ila hadratil nabi Muhammadin Mustafa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina lahumul Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah faslun wa yaqrubu
minhum gururu ta'ifa lahum ta'atun wa ma'asih illa anna ma'asiyahum aksaru wa hum yatawaqqa'una al-mawjurata wa yazunnuna an tuwajjiha kifata sayyiati wa kifatu sayyiatihim aksaru wa hadza wa yadul jahli fataral wahidu aw wahida fataral wahidu yatasaddaqu bi darahima adidatin minal halal wal harami wa yakunu ma yatanawaluhu min amwalin nasi wasyubahati adha'abahu fahuwa kaman wada'ana fi kifatil mizani asyarata darahima wa wada'a fi kifatil ukhra alfan wa arada an tamira al-kifata allati fiha al-asyarata wa dhalika ghayatul jahli. Ini pasal dan hampir dari mereka yang magrurin, menghampiri dari mereka orang yang tertipu. Guru Ta'ifa, tertipunya golongan-golongan Ta'ifa, kelompok siapa? Lahum ta'atun wa ma'asih, bagi mereka itu kelompok yang amalnya amal ta'at dan juga amal maksiat. Illa kecuali anna ma'asiyahum aksaru, maksiatnya lebih banyak daripada taatnya. Banyakan maksiatnya dari taatnya. Wa hum yatawaqqa'una al-maghfirata, walhal mereka mengharapkan ampunan. Salahnya dibilang dikit, ngarep diampunin. Jadi ada roja di situ ya. Padahal roja itu harus didahului oleh amal. Pelajaran yang sudah, wa hal yasihur roja illa idza taqaddamahu amalun. Yang namanya roja itu kalau sudah didahului dengan upaya, usaha. Fa illam yataqaddamhu amalun fa huwa maghrur. Kalau roja saja tidak beramal itu la mahalata. Itu di pelajaran yang sudah lalu ya, kalimatnya bikin bete itu. Wa hal yasihur roja illa idza taqaddama amalun fa illam yataqaddam amalun bahwa guru la mahalata. Ya. Dia maksiatnya banyak, taatnya dikit ya. Maksiatnya banyak, taatnya dikit, ngarepin diampuni. Dan meyakini anturajjiha fi pada hasanatihim, ngarepin lebih berat ya, turajjiha berarti lebih menang ya. Lebih apa? Lebih menang timbangan piringan, kipah. Piringan timbangan kebaikan. Padahal waqifatu sayyiatihim aksaru. Piringan timbangan amal jelek itu lebih banyak. Wahada ghayatul jahli, ini penghabisan bodoh. Amal baik lebih ringan, amal buruk lebih banyak. Ya begitu jomplang. Ya.
Dia bilang apa? Amal baik walaupun dikit, yang ngarepin ampunan lah, ngarepin. Wa hadza ghayatul jahli. Coba kita lihat ya. Fatarul wahidu yatasaddaqu bidarihi ma'adidatin. Maka melihat oleh seorang yang sedekah dengan dirham berbilang-bilang minal halal wal haram, sedekah dirham dari halal, dirham dari haram. Kemudian wa yakunu ma yatanawaluhu min amwalin nas wasubhat ad'afahu, dan adalah yang dia perolehnya dari harta manusia dan harta-harta subhat melipat ganda. Bahwa akaman wadu'a fi kibatil mizani asrata darahima wa wadu'a fil kibatil ukhra alpan, maka yaitu seperti orang yang meletakkan pada piringan timbangan 10 dirham dan dia meletakkan pada piringan yang lain 1000. Beratan mana? 1000. Wa aroda antamila al-kibatal asyara. Dia kepengennya cenderung miringnya piringan yang 10. Dia pengennya yang 10 lebih berat daripada 1000. Wa dzalika ghayatul jahli. Ini magrurnya di mana itu? 1000 diambil 10 sama dengan berapa? 990. Dia korupsi 1000, dia ngamal 10. Jakarta itu bisa ngapus kali nih 10. Goyah tuh. Ya. Korupsinya berapa? 1000. Terus dia sedekah berapa? 10. Dia bilang yang 10 bisa apa ya? Hapus. Wadzalika ghayatul jahli. Jadi gururnya di mana? Gururnya dia ngarep ampunan, tapi dia tidak membersihkan dari harta yang haram ya. Syarat amal yang diterima itu kan syarat bukan nih? Aklul halal ya. Fil hadis ya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali amal yang kecuali dari yang baik-baiknya dari halal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali dari yang baik-baik, dari yang halal. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Jadi Allah memerintah orang mukmin sebagaimana diperintah para rasul. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Ya wahai para rasul, makanlah yang halal-halal. Kemudian habis makan wa'malu sholihan. Artinya kalau habis makan jangan tidur. Habis makan jangan apa? Jangan tidur. Dari kesehatan juga apa? Jelek. Hanya bergerak dulu. Wa'malu sholihan. Wa'malu sholihan ya. Amal soleh. Amal soleh itu ya kulul wajibat wal masnunat wa kullu ma'rufin syar'an. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Nah itu ada terusannya itu hadis apa? Summa kemudian apa? Laki-laki itu musafir ya,
Yutilu safar As'asa akbaro As'asa akbaro ya mudbi yadai Qala ya Rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram ya wa malbasuhu haram wa ghuziya bil haram fa anna yustajabu lah ya, gimana mau diterima fa anna yustajabu lah. Jadi dari 1000 yang haram tadi itu ya, kemudian 10 campur-campur ya subhat tadi ya makan harta orang ya, dari subhat itu juga kalau diterima ya sedekah dari usaha yang haram diterima nggak itu ya kalau kita lihat tadi Allah tayyibun la yaqbalu tayyibun nggak diterima tapi panitia sih terima aja sudah tahu iya itu nanti ada tulisannya apa enggak gitu maksudnya pengaruh apa enggak jadi dari berat apa enggak kita mata Zubar kita baca apa wa ta'atun mimman haraman yaqulu wa ta'atun mimman haraman yaqulu mislul bina'i fawqa mawjid yuj'alu ya. Wa ta'atun perbuatan taat mimman yaqulu haram ya, makan haram mislul bina'i fawqa mawjid seperti membangun di atas ombak ambruk nggak? Jadi dia ngamal dari duit haram ada pahalanya nggak dia? Ada pahalanya di sini di haram. Kalau kita pikir itu yang dapat pahala yang punya duit, tapi ya bukan dia. Yang punya duit kita diambil orang, dan mana ini kita ya? Ya itu makanya nggak diterima ya. Tapi panitia terima. Kalau dia nggak tahu ya. Masa pas ditanya ini duit halal kan? Ya saya tanya kan ya. Lagi ditanya-tanya jadi susah. Kayak Bani Soil. Kata Nabi kalau dikasih sesuatu, ente kagak minta-minta, ambil aja. Senang dimakan, digunain, nggak senang di. Ya. Tuh hitung-hitungannya ini kan lagi hitung-hitungan 10 awal baik, 1000 jelek. Dia pengennya lebih berat yang 10 boyatul jahli ya maghrur. Yang kedua, baslun wa minhum mayazunnu anna ta'atahu aksaru min ma'asihi. Dari mereka itu orang maghrur yang menyangka bahwa taatnya lebih banyak daripada maksiatnya. Nah ini li'annahu la yuhasibu nafsahu, karena dia nggak hisab dirinya. Jadi aman-aman aja walayat tafaqadu ma'asiyah. Dia nggak mengoreksi maksiatnya. Kalau mau juga maksiat dikoreksi, ya pahala jangan. Ya, maksiat yang harus kita banyak itu, kalau pahala mah jangan dihitung itu, ntar jadi perasaan banyak. Kita lupain aja tuh. Amal baik kita lupain aja, kayak kita lupa naruh duit ya. Tahu masih ada duit, enak kan? Iya, ada di kita ada duit, ya. Lupaan. Jadi yang baik itu ya, itu jangan diperhatiin. Maksiat ya. Wa iza amila ta'atan hafizaha. Kalau beramal taat dijaganya. Itu artinya kalau beramal taat tuh rumahnya disebut mulu. Kalau amal maksiat dia nggak ingat, maksud bukan diceritain sama orang, dianya nggak ngoreksi, kitanya nggak ngoreksi, saya ngoreksi. Tapi amal maksiat sih sebaiknya memang ditutup, namanya aib ya ditutup.
Tapi walaupun ditutupnya sama orang, maksudnya sama orang lain, jangan ceritain malam minggu pacaran siangnya diomongin. Jangan itu. Hah? Tutupin, mudah-mudahan ditutupin sampai hari kiamat yang tahu gitu. Gitu. Jadi al-jahir bil maksiyah fiskun. Orang keterangan berbuat maksiat itu fasik. Wala aiban hilang santar tak. Jadi aib itu dari tutupin nih. Itu maksudnya kita yang mereksa itu amal yang jelek ya. Amal maksiat harusnya ini kan dia apa? La yuhasibu nafsah, enggak menghisab diri, enggak ngitung. Ya, disuruhnya sebetulnya ngitung kalau mau tidur itu tadi kemarin subuh siangan nih siangan lagi nggak gitu. Itu namanya ngitung ya enggak. Ini kagak hitung itu udah 3 kali siangan, beberapa kali siangan ya. Hitung itu lah. Ini gitu, masa kesiangan lagi nih ya malam ini gitu. Itu kan namanya menghisab diri. Jangan juga ya wala ya tafakkur, jangan tidak memperhatikan maksiat. Wa idza amila ta'atan hafidhuha. Ukur amal taat aja Bang. Dia jaga wa tadda biha. Dia anggap itu taatnya dihitung, dianggap, dihitung-hitung. Kallazi yastaghfirullah bilisanihi wa yusabbihu bil laili wan nahari masalan mi'ata marra au alfa marra. Seperti yang istighfar dengan lidahnya, bertasbih di waktu malam, siang, umpamanya 100 kali atau 1000 kali. Dia ceritain. Padahal astagfirullahnya itu dengan lidah. Istighfar dengan lidah, tanpa dibarengi dengan nyesel, itu taubatul kazzabin. Jadi istighfar orang yang tidak cuma bimujarodil lisan, hatinya enggak nyambung, nggak ada rasa penyesalan, nggak ada rasa taubat, itu taubatul kazzabin. Dihayati dengan hatinya. Karena nanti maghrur juga datang gini, ngapain istighfar, ngapain tasbih, ngapain sholat, emang saya makan makanan yang haram kan kagak diterima amal saya, kan gitu ya. Nah ini juga bisa jadi maghrur dengan sebab alasan itu. Akhirnya dia meninggalkan tasbih, meninggalkan istighfar gara-gara ada yang bilang buat apa itu tasbih? Karena masih makan yang haram. Itu kesempatan iblis juga masuk supaya meninggalkan soal ibadah, ya, meninggalkan istighfar. Jadi istighfar walaupun dengan mujarrodil lisan itu jangan ditinggal karena ada yang membisiki, istighfar itu nggak ada gunanya. Lalu kita tinggal itu apa? Tertipu lagi. Emang iblis maunya meninggalkan ibadah, maunya terusin aja, terus karena istighfar itu seperti membakar sesuatu. Dibakar nggak langsung nyala kan, lama baru nyala. Istighfar udah 1000 baru nyala ya enggak, misalnya maksudnya baru ada ta'aluk hati ya, dibarengi istighfar dari mulut sampai ke hati. Tergantung ya itu bakarannya selama berapa lama. Ini kita nih kedebong, kita apa kayu kering, kayu asem, apakah kita ini bensin? Kalau bensin kan digeret langsung apa? Nyamber. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Yakadu zaituha yudhi'u. Jadi minyaknya itu bisa menyinari walau lam tamsashu nar. Sebagai orang yang otaknya kayak bensin itu begitu sih. Disebutkan otaknya kayak bensin sih. Iya. Ada juga yang kayak asam lama, ya, lamaan dikit ya. Lalu kayu lamaan enggak? Kayu kering lama. Kalau kedebong kan basah, lama enggak? Lama lagi. Enggak apa-apa, karena kita kedebong, kita ini kedebong, enggak apa-apa, terus aja istighfar.
Jangan terpengaruh dengan tadi katanya lidah doang ya, mulanya dari lidah. Ya ini saya bantu dicambangin ya. Jangan nanti gara-gara baca ini ngapain istighfar lah, lidah doang. Terbuat begitu lagi. Jangan terusin. Tapi itu juga ini karena makomnya bukan makom, ini makomnya roja. Jadi seharusnya ada khauf ya. Harus dibarengin khauf, dia roja saja ini. Lidah doang ya. Tapi nih ya, andaikan dia istighfar siang malam, tasbih siang malam, bisa 100, bisa 1000, kan ada manfaatnya tuh. Tapi sumaya getahul muslimin, gibah jalan terus, gibah. Gibah artinya lah menyebut keaiban orang lain, ya. Menyebut keaiban orang lain. Ini gibah, kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, yaqulu faqihatul qurra fi hadzal zaman al-ghibah wa tanqisu ba'dihim ba'dha khaufan ayya'luwa sya'nu aqranihim wa yastahiru bil ilmi waz zuhdi wal wara'i dunahum wa ba'duhum yaj'alul ghibah kal udmi fi ta'am wa huwa akhafuhum isman. Ada di mana itu? Yang saya baca ada di mana? Ada nggak di situ? Nggak ada. Ente lihat halaman 85 yang kita punya kayak saya. Yang kita punya kayak saya ini. Halaman 85. Coba buka, ada nggak itu? Wa kanal Fudail bin Iyad rahimahu ta'ala yaqulu faqihatul qurra fi hadzal zaman al-ghibah. Lauk pauknya ulama, faqihah itu ya makanan qurra pada zaman ini adalah ghibah. Wa tanqisu ba'dihim ba'dha, dan merendahkan sebagian ulama kepada ulama yang lain. Kenapa? Khaufan ayya'lu wa sa'nu aqranihim, kan dia takut nanti naik hal teman mereka. Wa yastahiru, dan dia takut temannya jadi masyhur namanya bil ilmi, dengan keilmuannya, wa zuhdi, zuhudnya, waro, dunahum, tidak mereka. Dia takut dia namanya turun, dia ghibah itu yang lainnya. Wa ba'duhum yahsulul ghibah kal udmi afi ta'am, mereka menjadikan ghibah itu seperti lauk pauk makanan. Wa huwa akhafuhum isman, itu padahal lebih ringan dosanya ya. Jadi kalau ulama mau naik, orang alim mau naik derajatnya, jangan jelekin orang alim yang lain apa gitu. Jadi dia apa? Tujuan daripada ghibah itu adalah tankisu. Tankis artinya merendahkan ya. Dia takut nanti temennya masyhur ya ilmunya, ilmunya apa. Nah itu kata Fudail bin Iyad itu sudah jadi lalap ya. Faqihatul qurra fi hadzal zaman ya. Maka Ibrahim bin Adham radhiyallahu rahimahullah ta'ala min asyaddin nasi jazran lil mubtadin, fada'ahu rajulun marratan ila ta'amihi falamma dhahaba ilaihi wajadahu yazkuru rajulan bisu'in faqala Ibrahim ahidna ya'kuluna al-khubza qabla al-lahm wa antum ta'kuluna al-lahma qabla al-khubza summa kharaja wa lam ya'kul ta'aman. Ini Ibrahim bin Adham bilang apa? Hati-hati ya, dia sangat melarang ghibah ya. Dia diundang di satu kali undang makan, itu dia datang, orang lagi nyeritain keaiban laki-laki yang lain. Kata Ibrahim bin Adham apa? Ya di sini diundang makan roti, tapi ngapa makan daging dulu? Kan ghibah itu makan daging. Ayo hadukum ayyakula lahma akhi. Udah ya akhirnya pulang aja.
Karena undangannya makan roti. Kau udah makan daging duluan katanya. Wa antum ta'kuluna al-lahma qabla al-khubzi summa kharaja wa lam ya'kul ta'aman. Dia keluar aja. Itu siapa? Ibrahim bin Adham. Itu halaman 85 juga ada di Tambil Mutarin itu saya. Tentang masalah riba. Kemudian ada juga yang namanya Syekh Abduluddin rahimahullah. Itu kalau ditanya iza su'ila an maqami ahadin minal ulama, kalau ada orang nanya ulama si fulan bagaimana tuh? Dia nggak jawab. Ya. Tanya orang lain aja. Dia takut jatuh itu juga, tanya orang lain aja. Saking apiknya itu ulama. Saya nggak tahu, ya. Saya nggak tahu kata dia. Kalau zon itu akzabul hadis. Zonu akzabul hadis. Apalagi kalau bagusin. Kalau setahu saya, ya begitu. Ya, kenapa? Ini la uzati ahadan. Tapi setahu saya, ya kalau sudah begitu. Nah, itu dilihat aja bab ghibah ya. Jadi ghibah itu yang mengurangi pahala ya. Wa yatakallam bima la yardahullah, dan dia bicara yang tidak diredai oleh Allah tulan nahar sepanjang siangnya. Artinya kerjaannya walaupun nggak penuh seharian juga ya, itu kerjaannya banyak kan ngomong sesuatu yang nggak diredai oleh Allah. Kalau ngomong yang nggak diredai oleh Allah itu bisa jadi ya nggak dosa ya bisa keluar dari iman. Semua agama sama. Itu Allah ridho nggak kalau kita ngomong begitu? Semua agama sama. Allah ridho nggak kalau ngomong begitu? Enggak. Iya. Orang yang beramal soleh masuk surga, apapun agamanya. Allah ridho nggak kalau ngomong begitu? Orang yang beramal soleh pasti masuk surga, apapun agamanya. Allah ridho nggak? Itu mukhalif ya, sama sekali mukhalif dengan Al-Quran. Inna dina minal Islam, wa may yattabi ghayra dina fala yuqbal. Ya, itu kanan nasu ummatau wahidah. Dinin wahid, ummatau wahidah itu dinin wahid. Kerjaan Adam, Idris, nomor zaman Nuh itu sudah berantakan ya. Dinin wahid. Kanan nasu ummatau wahidatan fa ba'asallahu an-nabiyina mubashshirina wa mundzirin. Itu fi dinin wahid. Kemudian baru beda-beda. Ya. Jadi ngomong yang tidak diredai oleh Allah. Kalau bilang begini, semua agama itu benar menurut yang meyakininya masing-masing. Semua agama itu benar menurut pemeluknya masing-masing. Kalau menurut Allah mah inna dina al-mardiyah. Semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Ya, begitu kalau ngomong begitu aja supaya selamat. Semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Kata orang Islam, kata orang Kristen, kata orang Buddha bukan. Dan menurut Allah, kalau menurut Allah itu ngomong kita, ya kan? Ya. Wa yatakallam ma la yardahullah, ngeroy itu Allah. Jadi bisa murtad perkataan, ya. Murtad perkataan itu dengan bicara, ya. Wa yang tapi itu ila ma'urani fadl tasbih, tapi dia ngomongnya sih bilang seperti itu, ngomongnya yang tidak dari Allah, tapi dia menoleh melihat kepada yang warid daripada fadilah tasbih. Dari
Dia andelin apa? Saya tasbih aja udah. Di sini dia pergi berangkat umroh, berangkat haji, zaduhu haram, boleh ya begitu dah ya. Boleh joget ya, buka aurat, pergi haji dah, terus hapus dosa. Tujuannya apa? Hapus dosa kan ya. Kita mau yang baju putih, nggak kacamata hitam, ini foto apa ini. Kalau kita tanya, pulang joget lain perempuannya, ya biasa, kerjaan profesi, taubatnya nggak ada penyesalan gitu ya. Jadi ngandelin taubat, ya kalau Allah menerima ya itu urusan Allah. Tapi dari upaya-upaya itu di sini gak masuk ya, ngomong gak dari rumah Allah, ngandelin mawaroda min kualitas dia. Lalat baik wala sa'daik jadi ujungnya. Jadi ketika orang mengucap labbaik Allahumma labbaik la syarika la labbaik la syarika laka labbaik la labbaik wala sa'daik zaduka haram ma'zur wa ma'zur itu pakai Z. La labbaik wala sa'daik enggak, saya enggak panggil, enggak beruntung. Makanya kiai tanya, orang haji ada panggilan setan enggak? Ada. Panggilan setan. Kan ngomong panggilan yang Ibrahim ya. Jawabnya harus begitu. Kalau ditanya, orang haji panggilan ada panggilan setan enggak? Oke, ada. Jadi ketika dia harta bekal dari pergi haji atau umrah itu labbaik Allahumma labbaik la labbaik wala sa'daik zaduka haram ma'zur wairu ma'jur, dosa malah dosa, wairu ma'jur nggak dapat pahala ya gitu. Ma'zur wairu ya Allah. Ma'zur wairu ma'jur. Jadi ngandelin apa? Tasbih. Salah alamat ya. Salah alamat. Kalau murtad ya kembali kepada syahadat. Kalau zalimi harta orang lainnya pulangin gitu. Pulangin itu gimana? Malu. Jadi kita ke masjid. Ntar kalau misalnya nanti di akhirat dituntut, ono pahala saya yang di masjid saya ngamal ngambil, begitu solusi kita mau punya zalimin harta orang atau tukang kredit tuh pulang ke Tasik kali yang mengantar duit cepet yang 100 itu gimana nih marahnya, kita orang keluarganya udah nggak nemu, taruh di pesantren, taruh di masjid, niatin ini nanti kalau saya dituntut di hari kiamat ya itu ambil pahalanya gitu, siapin aja gitu sebelum ya. Kira-kira kita harta haram yang orang kita pakai berapa tuh ya, kita siapin aja tuh. Kalau misalnya orang masih ada kan malu ya, malu masa maling ngulangin ya, jarang lah maling ngulangin. Itu solusinya harta haram yang ada pada kita itu kemanain ya gitu. Tapi jangan bilang-bilangin, ya ngamal lah. Dia mau ngulangin kemana? Hah? Enggak nak nawa itu sodako. Itu anda pakai niatnya kan annya mahalu-halu kalbu. Ya keretakan hati aja udah. Enggak pakai nah itu sama kok. Itu enggak lapas. Niat itu adalah di hati. Kalau dilapas itu lapas niat. Tadi itu niatnya begitu ya. Ntar kalau di nagih di akhirat siapin. Itu hati kita yang ngomong gitu. Ya, niatnya bagaimana? Itu tadi niatnya begitu buat. Kalau dituntut saya di akhirat, itu saya udah siapin. Termasuk amal-amal baik yang kita lakukan, misalnya pahala sholat, pas sholat sunnah, ya sedekah sunnah, apa itu ya
Itu juga nanti yang kita kelupaan bakalan diambil juga. Ya. Dia apa? Wa yaqulu amma warada fi uqubatil kazzabin, dan dia lalai dari apa yang warid pada siksaan orang-orang pendusta. Ya. Gimana siksaan pendusta? Ala la'natullah 'alal kazibin. Tahuilah laknat Allah itu buat orang-orang yang dusta. Nah, kita termasuk kazibin nggak nih? Hah? Jangan-jangan saya termasuk kazibin. Kenapa? Karena ketika kita mengucap inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarika lahu wa ana wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman. Hanifan cenderung kepada Islam, ya. Muslimah, al muslimun man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Nah, kita masih ngomong yang menyakiti apa enggak? Tangan kita masih melakukan yang haram atau tidak? Yang dilarang apa enggak? Berarti omongan kita tadi itu ada unsur dosa, apa? Bohong. Bismillahirabbil alamin, ternyata kerjaannya kan enggak Bismillahirabbil alamin. Muslimin. Ternyata kan bukan muslimin, musingin. Ya. Itu pasti ada sama kita, ya. Iya, tapi jangan jadi kazibin, jadi dusta. Itu kalau khaufnya seperti itu, ya. Nah, wa yaqulu amma bi uqubatil kazibin, ya bohong ya enggak orang bohong itu, ya. Minal kizbah jadi ilal fujur, ya. Fujur jadi ilal nar. Bohong. Kita termasuk apa enggak? Wan namamin, namimah, wailul likulli humazatil lumazah. Ya, itu namam. Ya. Naklu kalamil ghairi ala wajhil ifsad, jadi ngadu domba. Apa domba disalahinnya? Ngadu domba. Itu namamin. Yang Nabi keluar berjalan, kemudian lewat kuburan, dia bilang apa? Ini 2 kubur lagi di siksa, ya, bukan masalah besar, ya. Kemudian apa masalahnya? Yang satu ini kencing tidak bersih, ya, dari najis kencing, ya. Nah, ini apa? Yang tidak bersih dari najis kencing. Satu ini, yang satu lagi apa? Namimah, ya. Satu namimah. Kencing belum tiris udah rapiin aja. Kan bisa celana atau kainnya atau badannya najis, kemudian dia sholatnya nggak makbul, ya. Karena ada najis, gitu maksudnya. Ngeremehin, ya. Ngeremehin masalah kencing. Apakah juga masalah kencing kelihatan sama yang lain, ya. Yang kelihatan yang lain, ya kencing yang ditahan, ya diban kayak ngaling. Ngaling tuh. Ngaling. Itu masalah kecil, ya enggak. Tapi bisa menjadi azab kubur. Kedua, namimah, ya. Kemudian Nabi menancapkan pelapa korma, yang mudah-mudahan 2 kubur ini diringankan apa? Nah, azabnya. Kalau pelapa korma aja bisa meringankan azab, apalagi baca Quran, ya. Namanya wal munafikin, innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Jadi ukubahnya itu harus kita disuruh ingat-ingat. Fa hafizul lisanahu fahibzul lisanihi anil ma'asi akadu min tasbihi
maka menjaga lidah dari maksiat-maksiat itu lebih kuat daripada tasbih. Ya kita nggak banyak-banyak tasbih lah, yang penting mah lidah dijaga, itu lebih daripada banyak tasbih lidah diumbar yang bikin kerusakan. Jadi kalmul lisan angka min kalmisina, jadi luka lidah itu lebih sakit daripada luka pedang. Kalau pedang kan ada bayinya, kalau lidah sampai kapan orang itu bisa jadi sakit. Jadi orang itu bisa tergelincir ya dengan lidahnya ya. Jadi ini kita kembalikan kepada dua masalah, yaitu kita lihat di surah Al-Qari'ah, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu wa ma adraka narun. Siapa yang amal baiknya berat, fa amma man saqulat, yang berat amal baiknya, yang banyak amal baiknya, bahwa fi 'ishatir radiyah, di surga. Ya di cerita-cerita magrur ini nggak ada ya di akhirnya. Siapa yang lebih banyak? Kalau ini kan ada aksaru to'an, anak to'an atau aksar, ada lagi ma'asihi aksar. Jadi berarti fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Siapa yang lebih berat amal baiknya, surga ya. Fi 'ishatir radiyah, surga. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Terus siapa yang lebih ringan amal baiknya, fa ummuhu, apa fa ummuhu itu apa? Famaskanuhu. Karena kita tempat kembali kita kan masih hidup emak ya, masih ibu. Fa ummuhu hawiyah, neraka hawiyah. Jadi neraka hawiyah itu yang ringan amal baiknya. Kalau yang sama nggak diceritain sini ya. Yang sama gimana yang sama? Ini ayat adalah dengan apa? In amalahu rabbuhu bil adli. In amalahu rabbuhu bil adl. Ini ada jalan adl, ada jalan fadl. Ada jalan adl, ada jalan fadl. Ya. Kalau adl itu orang yang ringan amal baiknya neraka. Itu keadilan dari Allah. Bisa nggak dibalik? Walaupun dikit amalnya, amal baiknya langsung surga, bisa nggak? Itu fadl. Namanya fadl. Ini ayat bisa beda. Di dalam surah Fatir itu masuk surga walaupun amalnya itu dikit, yang penting dia muslim ya. Itu muslim itu kalau disiksa ya diadlihi ya. Kalau nggak pantas masuk surga tapi masuk surga juga, pantas untuk kita. Itu bifat alihi fa iyusibna fa bimahdil adli wa iyu'azib balik fa iyusibna fa bimahdil fadli wa iyu'azib bimahdil adli. Kalau dikasih pahala itu karena fadlnya Allah, dan itu fadlnya Allah. Jadi wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Itu kan kayaknya kalau amal baik dikit udah neraka aja gitu ya. Enggak begitu. Kita lihat lagi dalam surah yang lain.
Surah yang lain itu surah Fatir ya. Surah Fatir. Coba buka surah Fatir ayat 32. Alhamdulillah minasyaitonir. Summa awrasnal kitaba allazi istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah zalika huwal fadlul kabir yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir wa qalu alhamdulillahi alladzi sadaqa wa qalu alhamdulillahi alladzi azhaba 'anna al-hazan inna rabbana la ghafurur syakur. Cari di HP. Cari di HP. Alladzi ahallana daral muqamati min fadli la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Summa arasnal kitab allazi istafaina min ibadina, kemudian kami warisi Al-Quran yang kami pilih min ibadina daripada umat kami, hamba kami itu umat Nabi Muhammad, itu kitabnya Quran. Faminhum zalimun nafsi, umat Muhammad itu ada yang menzalimi dirinya. Ini yang ditafsirkan kebaikannya dikit. Kebaikan zalimun nafsi itu apa? Kebaikannya cuma sedikit. Ada zalimul nafsi, ada zalim li ghairi. Kalau zalim nafsi itu ke salat, ke puasa, hak Allah. Kalau zalim kepada lainnya itu muamalah. Ini. Faminhum zalimun nafsi. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Nah, ini yang sama. Kalau tadi enggak diceritain ini, yang sama baiknya sama buruknya. Yang sama baiknya sama buruknya kemana tuh? Itu yang tasawfa yuhasabu hisabai yasira wa yanqalibu ila masrur. Masih surga juga ini. Tapi dihisab. Terus wa minhum sabiqun bil khairat, itu yang banyakan amal baiknya. Kalau diklasifikasikan muslim itu, mukmin itu ada 3 golongan. Ada yang zalimul li nafsi, banyakan maksiatnya. Ya, ada yang muqtasid, sama, berimbang. Kalau ditimbang itu berimbang. Ada yang sabiqun bil khairat, selalu terdepan. Yang badiru bil amali sholihah ya, sigah. Nah, semuanya itu adalah masuk surga. Ya. Jannatu adni yadkhulunaha. Ayat jannatu adni yadkhulunaha. Terus apa? Yuhallawna fiha min asawir min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha. Itu mereka tadi yang zalimul nafsi, yang muqtasid, yang sabiqun bil khairat. Ya. Semuanya jannati yadkhulunaha. Masuk surga. Kalau tanya lagi masuk surganya langsung kagak. Itu tadi tahtal masyiah. Ya, di bawah kehendak Allah. Itu urusan Allah. Apa mau mampir dulu apa enggaknya itu nanti kaidahnya. Kalau bi'adlillah itu masuk dulu. Masuk dulu terus baru keluar dari neraka. Ya. Masuk dulu ke neraka baru keluar ke surga. Makanya orang kafir ngiri. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Coba saya muslim dulu ya, jadi keluar dari neraka. Ya coba kagak. Keluar dari neraka. Nah, orang muslim keluar. Itu seandainya dipakai keadilan Allah, neraka dulu. Tapi kalau dipakai fadlillah, ya itu tidak masuk neraka lagi. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Masuk surga. Nah, itu bagian-bagian surga. Kemudian kalau masuk surga bacanya apa?
Wa qalu alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazan. Jadi orang surga masuk ke surga baca doa. Doanya apa? Alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazan. Alhamdulillah lulus. Alhamdulillah lulus. Alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazan. Alhamdulillah hilang rasa takut. Tadinya kan masih surga apa enggak nih? Surga neraka nih? Surga neraka. Masih ada hazan, masih ada rasa takut. Karena tadi campur-campur, falatu amalan solihah wa akhara sayyi'ah. Jadi campur-campur tuh. Amal yang baik ya kita kerjain. Ini kita ini lulus apa enggak? Nah, begitu ada pengumuman lulus, alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Ini yang kalau ibadahnya orang cuma karena takut diseksa. Ngapain sholat? Takut diseksa. Ngapain ibadah ya? Takut diseksa. Ngilangin kewajiban aja ini. Yang targetnya begitu masuk surganya bacanya itu tuh. Alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazan. Tapi kalau yang punya persiapan, SIM ada, STNK ada, surat vaksin ada. Yang mau ke Mekah gitu ya, yang mau ke Madinah ya, itu kan pakai divaksin tuh. Iya, mungkin naik pesawat, nggak ada rasa-rasa takut, udah ada. Memang peraturannya begitu. Juga kita ini yang udah melaksanain perbuatan-perbuatan yang ya husnuzon lah, masuk surga. Nah, itu bacanya alhamdulillahilladzi shadaqana wa'ada. Beda. Janji Allah benar juga ya. Kalau beramal ini, kalau sembahyang qobliyah subuh, sunat itu pahalanya lebih baik kepada dunia sama isinya nih. Ya. Lalu ngaji sejam, pahalanya seperti orang sholat berapa rakaat. Satu amal baik dibalas 10. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Tapi bisa juga dari 1 bisa jadi 700. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba. 1 jadi 700, ditangkai jadi 700. Bisa jadi 7 juta. Dari 1 biji itu tergantung ikhlasnya. Makanya itu ujungnya wallahu yudha'ifu. Itu makna wallahu yudha'ifu itu dengan kadar ikhlasnya. Ikhlasnya lebih tinggi. Nah, ikhlas itu ada 3 tingkatan ya. Ikhlas yang tinggi itu ya pahalanya tinggi. Kayak orang nanam, bijinya cakep, tanahnya cakep, dirawat, disiram. Wah, punya bagus, buahnya mendot, gemplek. Apa itu? Lindang. Kalau tanahnya krees, ada batu-batunya, itu merkitat. Nggak lebat, buahnya nggak banyak. Kalau tanahnya becek ya melepes ya. Itu amal ya begitu. Makanya kalau ngamal lihat. Kalau ngamal di pesantren ini pahalanya kan banyak. Ya berapa pesantren misalnya 500 orang, 500 Fatihah, 500 Bismillah. Itu 1 hari berapa tuh? Tapi kalau ngamalnya itu tanah diwakafin doang, dibangun kagak misalnya. Udah 7 tahun. Ini bangun tengkaran gitu. Oh, coba dikasih anak itu ya. Manfaat. Iya. Ini dikasih orang yang kadang-kadang kayak nggak bangga banget. Saya diwakafin dia anu. Tapi dia bangun nggak? Enggak. Dikasih kita kagak aja bangun kagak. Itu kan berarti manfaatnya kurang. Ngasih makan orang lapar sama ngasih makan orang udah kenyang, beda nggak pahalanya? Beda. Manfaat terus. Kalau iman beda. Itu amal juga begitu. Amal juga begitu berkembangnya. Ini ngomongin pahala ya. Iya. Iya, ngomongin pahala. Itu kalau diomongin ya kayak gitu pahala. Karena itu dia, jadi begitu masuk surga, alhamdulillahilladzi shadaqana. Karena setiap dia beramal dia yakin ini ada balasannya gitu. Dia yakin ada balasannya.
balasannya pahala berupa apa gitu. Kalau yang ibadahnya tidak ngarepin pahala, tidak takut sama neraka, bacanya beda lagi. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Hafalin ya. Hafalin. Ya dihafalin juga itu mudah. Kacauan. Ya, mudah-mudahan ya lidah itu bisa mengucap. Juga waktu masuk surga itu disambut sama malaikat. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat kamu, bahagia. Bekasi kan jauh juga. Tahu enggak? Ini banyak banget godaan di jalanan itu. Banyak penting yang nawarin ya. Mampir Ustaz, gratis. Banyak banget itu yang nawarin yang enak-enak. Tapi yang enak-enak itu bukan jadi kita bikin sehat, tapi bikin mati kita. Kam hasanat lazatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fi dasami ya rabbil. Kam hasanat lazatan, berapa banyak kelezatan yang bagus lil mar'i qatilatan, bagi seorang itu bisa jadi membunuh. Min haitsu lam yadri, dia enggak tahu anna summa fi dasan, bahwa racun adanya di lemak. Jadi dikasih enak tapi kayak ayam diaurin gabah pada kumpul-kumpul, nggak teman potong. Ya itu juga begitu, ada kayak ayam kumpulin potong. Nah, maksudnya bukan potong orangnya, udah ikut saya gitu. Kalau baik mending saya politik. Jadi yang pertama yang alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazan itu ibadatul abid, ibadahnya budak, kelasnya nih kelasnya. Kalau alhamdulillahillazi shadaqa wa'ada, ibadatul ujaro, ibadah kuli. Lebih bagus daripada abid. Abid juga lebih bagus daripada enggak ibadah. Yang lebih tinggi lagi ibadatul ahrar, ibadahnya orang merdeka. Mereka nggak ada sakitnya, maksudnya nggak dibalas juga amal baik kita biasa aja. Kenapa dasarnya? Kenapa ente tolongin dia? Saya demen, saya cinta, udah gitu aja. Saya demen. Tapi kita nolong orang begitu. Ada yang, kenapa ente tolongin? Pengen tahu, nggak ditolongin. Kita rasa terancam tuh ya. Yang kedua, kenapa ente tolongin? Ya yang namanya nolongin orang, ntar kita tolongin lagi. Yang ketiga, apa yang ditolongin? Ya anak mah temen aja sama dia. Mau nolong lagi kayak dia, mau kagak kayak, nah itu yang paling tinggi. Ya tiga-tiganya ini lihat masuk surga. Ya. Wallahu a'lam. Nanti faslun fi bayani asnabil maghruri. Ya. Wa aqsam kulli sinfin, sinful awal minal maghrurin al ulama. Ini yang kayak Ais tanya, maghrur yang ulama sih. Ini tadi ulama gimana?